السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ayyuhal hadirun usini wa iyyakum bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Amma ba'du. Senandung puja-puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Zat yang Maha Luhur. Detik ini kita semuanya bertambah umur. Teriring harapan semoga semakin bertambah umur semakin makmur. Semoga Allah makmurkan iman kita, Allah makmurkan amal soleh kita, amin. Allah makmurkan negeri kita, Allah makmurkan dompet kita, amin ya rabbal alamin. Dompet ini penting kan? Bermiliar sholawat, berjuta salam kita haturkan pada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Teriring harapan semoga kita setiap langkah kita bisa mengittiba, mencontoh, meniru kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 10 menit ke depan tidak lama, mari tugas panjenengan ada 3. Diam, dengar, laksanakan. Tugas saya hanya 1, ngajak takwa. Sudah. Saya sudah menyampaikan, dengan tinggal mendengarkan, diam, dan diamnya betul-betul diam loh ya. Jangan sampai diam kebablasan nanti suaranya. Nah itu sudah tidak diam namanya. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam Al-Quran surat Ibrahim surat yang ke-14 ayat nomor 5 Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, walaqad arsalna Musa bi ayatina, dan sungguh telah kami utus Nabi Musa alaihissalam bi ayatina, dengan ayat-ayat kami, dengan kekuasaan Allah, dengan perintah an akhrij qaumaka minadh-dhulumati ilan nur. Hai Musa, keluarkan anak buahmu, kaummu, minadh-dhulumati, dari kegelapan ilan nur, menuju cahaya iman. Lanjutannya ini, wa dzakkirhum bi ayyamillah, wa dzakkirhum, dan ingatkan mereka dengan ayyamillah, hari-hari Allah, hari-hari di mana Allah memberikan karunia yang besar, tetapi bagi yang orang lainnya itu dikatakan menjadi satu azab. Bisa jadi begitu. Hari di mana Allah menurunkan nikmat. Kalau melihat ini, nyun sewu, iso lungguh dengan nyaman, itu nikmat dari Allah. Wallahi bukan buatan kita, betul? Bukan karya kita, bukan atas etos kerja kita, bukan. Tapi murni pemberian. Kita bisa sujud dengan nyaman, khusyuk, diizinkan oleh Allah menyebut kalimat subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Itu adalah karunia besar, dan itu wajibnya kita betul-betul mengingat betul, ini pemberian, bukan sesuatu yang kecil. Allah yang memainkan peran di situ. Di hari yang sama, detik yang sama ini, masih banyak hamba-hamba Allah, makhluk yang dibikin oleh Allah, sedang sibuk mengurusi pekerjaannya, lupa dengan tugas kewajiban hari Jumat ini. So sibuk golek duit. Subhanallah. Wis duwe ngumpul ngono mati ditinggal pisan. Kan gitu. Sementara kita diizinkan Allah, digerakkan hati kita untuk hadir, tidak terlambat lagi. Hadir tidak terlambat, itu prestasi Pak. Saya itu, apalagi awal-awal gitu. Prestasi, dan itu karunia dari Allah, bukan sesuatu yang sepele. Ini sepolo Pak, bukan yang kecil, ini besar karunia Allah.
Jangan dianggap ngene ya bisa. Belum tentu. Kalau Allah cabut hidayah, walaupun sehat, masya Allah. Kurung adzan malah adzan menah. Kurung adzan malah dinyek begitu. Sopo sing adzan? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tak watuk bisa. Tapi kalau muadzin kita kan suaranya nyus. Jadi ini wajibnya kita syukuri, masya Allah. Allah izinkan aku Jumat hari ini nggak terlambat, bisa ngikuti dengan hikmat, ditambah lagi nggak ngantuk. Nah itu. Karena kalau jenengan ngantuk 10 menit dengarkan khutbah ngantuk, masya Allah, seakan-akan tuh 50 jam. 10 menit tak terasa karena ngantuk berat, wabut. Terus di hatinya munyel ini, gak rampung ngantuk, karena ngantuk berat. Nah, jenengan bisa menikmati, bisa merasakan ini karunia dari Allah Subhanahu Wa Taala. Sudah tidak terlambat lagi, saudara-saudaraku yang terlambat, saya beritahu ya. Setiap hari Jumat ini dalam hadis Sahih Muslim disebutkan, setiap hari Jumat berdiri para malaikat di setiap pintu-pintu masjid, mencatat siapa yang datang awal dicatat awal, yang terakhir dicatat terakhir. Dan di saat khotib sedang menjamin khutbahnya, sing malaikat yang ada di masjid ini sudah tidak memperhatikan lagi siapa yang datang. Kenapa? Malaikatnya ikut mendengarkan khutbah. Sayang, berarti dalam manajemen modern kalau jenengan lakukan ini setelah itu berarti terlambat, cekloknya terlambat. Kapan? Saat khotib sudah menyampaikan khutbah, itu berarti jenengan baru hadir, berarti terlambat. Halo? Terlambat. Semoga hari ini terlambat yang terakhir, hari Jumat depan dan selanjutnya tidak terlambat lagi, kecuali udzur yang betul-betul syar'i. Misalnya ibu sedang sakit, harus diantar ke rumah sakit sehingga akhirnya datang terlambat. Anaknya sedang sakit atau apa kejadian di jalan, betul-betul udzur syar'i. Selama tidak ada udzur syar'i, usahakan betul. Karena nikmat Allah Subhanahu wa taala, kenyamanan ini bisa hadir Jumat, hadir enggak terlambat, ini prestasi. Dan harus kita ciptakan prestasi-prestasi berikutnya di hari Ahad, hari-hari Jumat berikutnya, pekan berikutnya. Termasuk juga kita ajarkan kepada anak-anak kita jangan sampai terlambat. Lanjutan dari, saya ulang lagi, perintah dari Al-Quran surat Ibrahim, surat yang ke-14 ayat 5 ini, wa dzakkirum bi ayyamillah. Ingatkan mereka dengan hari Allah, hari-harinya Allah, hari di mana Allah memberikan karunia dan nikmat. Dan itu tak henti-hentinya kita menerima karunia dan nikmat itu. Bahkan nikmat terbesar kita itu nikmat apa? Al-Hayyu, hidup. Walaupun duwe emas perak kaya apa, lo nikmat hidup dicabut, wassalam. Walaupun mobilnya 10 triliunan di rekening, kalau sudah nikmat berupa hidup dicabut, selesai. Nah, nikmat hidup ini jarang kita rasakan, jarang kita nikmati dengan ini dari Allah. Hari ini monggo kita rasakan betul. Alhamdulillah ya Allah, nikmat hidup, ditambah lagi Jumatan bisa menikmati, hadir tidak terlambat. Yang terlambat ya menghukum dirinya sendiri. Enggak apa-apa, menghukum diri sendiri. Kalau saya Jumat depan terlambat, saya akan bayar berapa? 1 juta. Itu. Jadi kalau terlambat atau Jumat depan saya harus sedekah 1 juta. Karena takut sedekah 1 juta akhirnya tidak terlambat. Atau lebih besar lagi 100 juta. Insya Allah takut betul itu. Ya. Apalagi takut yang lain-lainnya gitu ya. Jadi maksud saya, sering terjadi di mana-mana masjid saya khutbah masih banyak yang terlambat, dan itu dianggap biasa. Ini bukan biasa, ini itu kelengahan. Pertama-tama terlambat, lama-lama ke Jumatan nanti. Kalau apalagi sudah dicabut nikmatnya iman dan Islam, naudzubillah min dzalik. Saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, wa dzakkirhum bi ayyamillah. Ingatkan kepada anak-anak kita, putra-putri kita, tetangga kita, teman kita akan nikmat-nikmat hari-hari Allah memberikan nikmat pada kita. Setiap saat Allah memberikan nikmat. Setiap waktu Allah memberikan nikmat.
tidak terlepas sedikit pun nikmat itu tidak diberikan, selalu diberikan. Oleh karena itu lanjutan pemahaman bi ayyamillah ini jelas sekali. Inna fi dzalika la ayatil likulli sabarin syakur. Yang sedemikian tadi adalah tanda-tanda bagi mereka yang bisa mengambil hikmah. Siapa? Sabar. Sabar kalau ternyata hari ini dikaruniai kurang nikmat, tidak senikmat hari kemarin. Misalnya waktu hari Jumat, berangkat Jumat kok pusing-pusing, tapi tetap berusaha. Ya, mau Jumatan kok nguyuh, agak 5 menit, rasa nguyuh menit. Ya, tetap disabari. Kemudian yang syakur, bersyukur karena ternyata hari ini, hari Jumat hari ini diberi lebih dibanding hari Jumat yang lalu, sehingga merasakan bahwa ini nikmat besar, kemudian ternyata lebih besar dibanding hari Jumat yang lalu. Masya Allah, ini wajibnya kita bersama-sama bersyukuri, disabari di saat kurang begitu nikmat dibanding hari Jumat yang lalu, disyukuri apabila hari ini lebih nikmat daripada Jumat yang lalu. Semoga Allah karunikan nikmat demi nikmat ini bertambah dan bertambah. Nah, bila sudah mendapat nikmat dan karunia yang besar itu, perintah Al-Quran juga lanjut ini. Fabidzalika falyafrahu, maka hendaklah bergembira, seneng. Jadi Jumatan ini seneng, iso lungguh dengan nikmat itu seneng. Ojo merangut di utang termasuk ya rodok senep. Enggak apa-apa, di utang enggak apa-apa, tapi iso nyaur. Semoga Allah karunikan yang hadir yang punya hutang, Allah karunikan bisa nyaur semuanya. Dibantu, dimudahkan Allah segera nyaurnya. Allahumma amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa basyiril ladzina amanu wa 'amilus solihati anna lahum jannatin tajri min tahtiha al-anhar kullama ruziqu minha min thamarati rizqan qalu hadzal ladzi ruziqna min qablu wa utubihi mutasyabiha wa lahum fiha azwajun mutahharatu wa hum fiha khalidun. Aqulu qawli hadza fastaghfiru li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala ta'ala a'udhu billahi minasyaitanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Innallaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Mubin, ya Nur, perkenankan di tengah indahnya siang hari ini kami menengadahkan tangan, membuka hati dan fikiran kami sembari bersyukur, menghaturkan syukur atas nikmat yang telah Engkau tabur, menghaturkan syukur atas berbagai karunia yang selama ini telah Engkau guyur. Ya Allah, semakin bertambah umur kami, karunia kepada kami semakin makmur. Ya Allah, makmurkan iman kami, makmurkan amal soleh kami, makmurkan ibadah kami, makmurkan prestasi ibadah kami, makmurkan negeri kami, makmurkan dompet kami. Ya Allah, tumbuh kembangkan putra putri kami, generasi kami menjadi orang yang luhur, tumbuhkan menjadi generasi yang jujur, pandai bersyukur, ibadah tidak kendur, prestasi tidak pernah mundur, karunia takdir hidupnya bejo dan mujur, berkali-kali haji dan umroh yang mabrur. Untuk para leluhur kami yang telah berada di alam kubur, karunia nikmat kubur, karunia keluasan alam kubur, karunia kebahagiaan di alam kubur, muliakan di alam kubur, jajarkan di surga bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berikan pula ya Allah kepada kaum mukminin mukminat, muslimin muslimat, mukminin mukminat, muslimin baik yang masih hidup maupun yang sudah wafat. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, kami semua yang melanjutkan kehidupan ini karunia selalu sehat, karunia kepada kami selalu sehat, selalu selamat, selalu sukses, selalu bahagia, selalu mendapat ridho-Mu dunia akhirat, terkabul cita-cita, terkabul hajat. Karunia kepada kami semua yang hadir dan keluarga kami
kami ada di rumah, karunia triliunan nikmat, anugerah triliunan rahmat, selimuti hidup kami dengan selimut syafaatnya Kanjeng Nabi Muhammad. Kabulkan cita-cita, kabulkan hajat. Anugerah kepada kami semua yang hadir dan keluarga yang di rumah, rezeki yang barokah, umur yang barokah, semua keluarga bisa ke Mekah dan Madinah, sering ke Mekah dan Madinah, menggapai ridhomu serta restu Rasulullah. Lindungi bangsa dan negara kami dari berbagai fitnah, lindungi dari berbagai musibah, jauhkan dari berbagai petaka, lindungi dari berbagai bencana. Karunia kepada kami semua yang hadir dan keluarga kami yang ada di rumah selalu bahagia, bahagia sejati di dunia ini, bahagia sejati di alam nanti. Kabulkan pinta dan rajutan doa kami ya Rabbi, sebagaimana telah mengabulkan samudra doanya para nabi dan para wali. Ya Allah, catatlah Jumatan kami hari ini berbobot sama dengan Jumatan Rasulullah SAW yang diikuti oleh para sahabat Nabi. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.